Keluarga pramugari yang diduga jadi korban kebakaran Glodok Plaza Jakarta Barat pada Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025, malam, menjalani tes dan Edi Sunarsono, ayah pramugari Osima Yukari, 30, mengaku telah menjalani proses tes DNA. Warga desa Bangunsari, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendala, Jawa Tengah telah menyusul ke Jakarta untuk mengetahui kondisi terkini Osima Yukari. Edi Sunarsono menceritakan dirinya dalam proses tes DNA untuk mencocokkan identitas para korban. Ini sekeluarga sudah di Jakarta akan jalani tes DNA, katanya saat dihubungi, Sabtu, tanggal 18 Januari tahun 2025, dilansir tribunjateng.com. Edi Sunarsono menyebut putrinya menjadi salah satu korban kebakaran Glodok Plaza Jakarta. Informasi tersebut ia peroleh dari keluarganya yang berada di Jakarta. Keluarga di Jakarta ngabari kalau anak saya jadi korban yang masih dicari dalam peristiwa kebakaran Glodok Plaza, ucapnya. Ia bercerita, putrinya sewaktu kejadian masih berada di lantai 8 Glodok Plaza untuk merayakan ulang tahun temannya. Anak saya lagi bareng teman-temannya merayakan ulang tahun temannya, ada 3. Tapi informasinya teman yang laki-laki selamat dan lagi dirawat di rumah sakit, jelas Edi. Kini, Edi hanya bisa pasrah menunggu proses pencarian dan identifikasi selesai. Namun, ia berharap sang putri bisa ditemukan dalam keadaan selamat. Tentu kami berharap ada keajaiban Tuhan yang membuat putri saya selamat. Tapi kalau keadaan berkata lain, kami ikhlas, ungkapnya. Edi lantas mengenang sosok putrinya yang berprestasi sejak SMA di bidang modeling. Bahkan, ia menyebut jika putrinya telah menjalani profesi pramugari selama 10 tahun. Ketika tinggal di Jakarta, Edi mengatakan putrinya tinggal bersama tantenya. Ia mengaku bertemu putrinya saat rombongan kesenian dari Kendala menggelar pentas di TMI Jakarta. Sementara itu, asa keluarga korban kebakaran di Glodok Plaza juga disampaikan kakak sepupu Indira Seviana Bella, bernama Diah. Diketahui, Indira pergi ke Glodok Plaza bersama 6 temannya. Namun, saat kebakaran, Indira sudah tak ada kabar lagi. Sebelum pergi ke Glodok Plaza, ia sempat mengirim pesan pada ibu. Indira ini WhatsApp mamanya, kira-kira jam 20 waktu Indonesia Barat, kata dia. Indira mengabarkan bahwa ia baru saja lulus tes pramugari. Selain itu, Indira meminta izin pada ibunya untuk pergi bersama teman-temannya. Sampai keesokan harinya, Indira bersama teman-temannya tak kunjung kembali ke apartemen. Teman satu apartemen Indira mengabarkan bahwa dia, Indira, tidak pulang. Mereka juga dengar ada kejadian di Glodok, ucap dia. Mendengar kabar tersebut, sang ibu dan keluarganya panik dan mencari keberadaan Indira. Namun, hingga kini, 6 orang yang dimaksud, termaksud dengan Indira, belum juga diketahui kabarnya. Info dari teman apartemennya, mereka semua pramugari, tapi beda jadwal tapi teman yang satu apartemennya itu tidak ikut, jelas dia. Dia mengatakan, keluarga korban langsung melaporkan kejadian yang menimpa Indira dan berusaha mencari informasi lebih lanjut. Tadi malam mamanya sudah ke sini, saya meneruskan urus berkas hari ini. Setelah ini, kemungkinan saya akan ke RS Polri karena ada kabar bahwa beberapa korban ditemukan di sana, ucapnya. Pihak keluarga, lanjut dia, berharap Indira dapat segera ditemukan dalam keadaan apapun. Harapannya yang terbaik saja, apapun hasilnya, harap dia, dilansir kompas.com. Diketahui, 8 kantong jenazah berhasil dievakuasi oleh tim gabungan hingga Sabtu, tanggal 18 Januari tahun 2025. Sementara itu, RS Polri Kramat Jati menerima laporan 13 keluarga korban hilang dalam peristiwa kebakaran Glodok Plaza, Mangga Besar, Jakarta Barat. Sampai sore ini ya, keluarga korban yang sudah melapor, yang merasa kehilangan keluarganya, ada 13 orang, ujar Kabid DVI Rodokpol Pusdokes Mabes Polri Kombes Pol Ahmad Fauzi kepada awak media di RS Polri, Jakarta Timur, Sabtu,
tanggal 18 Januari tahun 2025. Ahmad mengatakan, pihak keluarga diminta menyerahkan data antemortem, termasuk sampel DNA untuk keperluan identifikasi. Rumah Sakit RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, menyampaikan identifikasi korban kebakaran Glodok Plaza memerlukan waktu sekitar 2 minggu. Pengalaman kami itu 1-2 minggu ya, itu kalau lancar, mudah-mudahan lancar. Tapi, kalau misalkan ada kendala kita ulang lagi sampai nanti hasilnya keluar apa tidak. Dalam artian, tidak menutup kemungkinan memang karena kondisi jenazah yang agak sulit, kata Kabid DVI Rodokpol Pusdokes Mabes Polri, Kombes Ahmad Fauzi kepada wartawan, Sabtu, tanggal 18 Januari tahun 2025. Ia lantas menyebut, identifikasi korban kebakaran Glodok Plaza membutuhkan waktu hingga 2 minggu karena adanya pemeriksaan DNA. Pemeriksaan DNA kan perlu waktu. Jadi, DNA yang kita ambil dari jenazah nanti kita periksa di laboratorium DNA. Kita cari profilnya, kemudian kita juga periksa sampel DNA dari keluarga. Sama-sama kita cari profilnya, nanti kita bandingkan, ungkap Ahmad.